Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perekan dari kelompok 5, obat kemoterapi. Sebelum saya menjelaskan apa itu obat kemoterapi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 5. Ada Tri Ami Indah Lestari, ada Andi Uki Abu Nawas, ada saya sendiri Fatimah Najwa Menanda, dan ada Andini Oktavia Idris, dan ada Waode Widya Samsawitri, ada Indah Alkomaria Hasan, ada Siti Nurfaiza Nurdin, dan yang terakhir ada Dewi Ananda Sarisa. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan menjelaskan pengertian dari kanker. Kanker atau karisoma adalah pembentukan jaringan baru yang abnormal dan bersifat ganas. Suatu kelompok sel dengan mendadak menjadi liar dan memperbanyak diri secara pesat dan tidak tertahankan, serta mengakibatkan pembekakan atau benjolan yang disebut tumor atau neoplasma yang membentuk sel-sel kanker menginfiltrasi ke dalam jaringan-jaringan sekitarnya dan memusnahkannya. Tumor setempat seringkali menyebarkan sel-selnya melalui saluran darah dan limfe ke tempat-tempat lain dalam tubuh. Metastasis, di mana berkembang neoplasma sekunder. Gejala umum dari penyakit-penyakit kanker adalah nyeri yang hebat. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya. Penyebab dari kanker ialah insiden, distribusi geografis, dan perilaku jenis kanker tertentu terkait dengan banyak faktor, termasuk jenis kelamin, usia, ras, predisposisi genetik, dan paparan karsinogen lingkungan. Kemudian, dari faktor-faktor ini, paparan lingkungan mungkin yang paling penting. Mengapa demikian? Itu dikarenakan paparan radiasi pengion telah didokumentasikan dengan baik sebagai faktor risiko yang signifikan untuk sejumlah kanker. Yang dimana kanker tersebut termasuk leukemia akut, kanker tiroid, kanker payudara, kanker paru-paru, sarkoma jaringan lunak, dan kanker kulit sel basal dan sel squamosa. Karsinogen kimia atau terutama yang ada dalam asap tembakau, serta pewarna azo, aflatoksin, asbes, bensena, dan radon, semuanya telah didokumentasikan dengan baik sebagai penyebab berbagai macam kanker pada manusia. Kemudian, adapun beberapa virus telah terlibat dalam etiologi berbagai kanker pada manusia. Sebagai contohnya yaitu hepatitis B atau biasa disebut HBV, dan hepatitis C yang biasa disebut HCV. Berhubungan dengan perkembangan kanker hepatoseluler, HIV dikaitkan dengan limfoma, Hodgkin dan non-Hodgkin. Human papillomavirus atau HPV dikaitkan dengan kanker serviks, kanker dubur dan penis, dan kepala dan leher oropharyngeal. Baik, yang selanjutnya yaitu penjelasan gambar mengenai siklus sel sebagai tempat kemoterapi. Sel kanker aktif membelah sehingga senantiasa berada pada siklus sel. Secara umum, berdasarkan cara kerjanya, kemoterapi dapat dibagi dalam kemoterapi yang spesifik terhadap siklus sel dan yang tidak spesifik terhadap siklus sel. Sel dapat dikelompokkan berdasarkan fase keaktifannya dalam membelah diri. Sel yang dalam fase aktif membelah dikatakan sedang masuk dalam fase siklus sel. Adapun dalam siklus sel sendiri memiliki atau dibagi ke dalam beberapa fase. Yang pertama itu fase G1. Pada interfase meliputi proses pertumbuhan sel beserta organel. Volume sitoplasma menjadi bertambah disertai dengan pertambahan organel sel. Fase ini adalah persiapan untuk mitosis. Kemudian pada fase S terjadi replikasi atau sintetis DNA baru. Setelah fase S, masuk ke G2, di mana sel kembali bertumbuh. Apabila sudah siap, sel kemudian berhenti tumbuh dan akan menjalani pembelahan atau mitosis. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya. Memahami siklus sel penting untuk rasionalisasi penggunaan agen sitotoksik seperti kemoterapi.
Banyak agen kemoterapi bekerja dengan merusak DNA. Potensi kerusakan tersebut paling besar pada fase S, di mana terjadi sintesis dari DNA. Adapun yang lain seperti alkoid vinca dan taksen mengganggu kerja mikrotubul yang banyak berfungsi pada fase M. Karenanya, agen sitotoksik mengganggu sel kanker karena sel kanker sangat aktif melakukan pembelahan. Obat-obat yang tidak spesifik terhadap siklus sel yang dapat merusak DNA seperti alkylating agent atau obat yang memiliki konsentrasi tinggi di dalam sel dalam jangka waktu lama seperti fluoropyridine dan akan lebih efektif. Obat anti kanker atau sitostatik terbagi menjadi 7 golongan. Yang pertama itu ada agen alkilasi, di mana agen alkilasi itu bekerja dengan cara mengalami alkilasi terhadap DNA sel kanker, yaitu mereka menggabungkan gugus alkil ke dalam rantai DNA, mengganggu proses replikasi dan transkripsi DNA, serta merusak struktur DNA. Itu contohnya siklofosfamid dan cisplatin. Terus yang kedua itu ada penghambat proteasom. Itu menghambat proteasom, mengganggu fungsi proteasom ini sehingga mengakibatkan akumulasi protein yang merugikan dalam sel kanker, menyebabkan gangguan pada pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel kanker tersebut. Contohnya bortezomib dan cortilzomib. Yang ketiga ada anti-metabolit. Itu bekerja dengan mengganggu proses metabolik normal dalam sel, terutama dalam sintesis DNA dan RNA yang diperlukan untuk pertumbuhan sel kanker. Contohnya itu ada 5-fluorouracil, methotrexate, gemcitabine, dan 6-mercaptopurin. Terus yang keempat itu ada produk alami. Molekul alami yang ditemukan dalam tumbuhan, mikroorganisme atau organisme lain memiliki potensi untuk menghambat pertumbuhan sel kanker atau memiliki sifat sitotoksik. Contohnya etoposit, paclitaxel, vincristin. Terus yang kelima itu ada antibiotik anti tumor. Itu memiliki kemampuan untuk menghambat pertumbuhan sel kanker atau menginduksi kematian sel kanker. Contohnya itu bleomycin, doxorubicin, dan mitomycin. Terus yang keenam itu ada hormonal. Hormonal itu digunakan dalam pengobatan beberapa jenis kanker, yaitu dipengaruhi oleh hormon. Yang dipengaruhi oleh hormon seperti kanker payudara, prostat, dan kanker endometrium. Terus contohnya tuh ada prednison, tamoxifen. Terus yang terakhir ada aneka ragam. Contohnya tuh imatinib, dan cetuximab. Selanjutnya yaitu obat kemoterapi kanker. Golongan yang pertama yaitu agen alkilasi. Contoh obatnya siklofosfamid. Mekanisme kerjanya yaitu membentuk ikatan seng DNA, mengakibatkan penghambatan sintesis dan fungsi DNA. Adapun aplikasi klinisnya yaitu pada kanker payudara, kanker ovarium, limfoma non-Hodgkin, leukemia limfositik kronis, dan neuroblastoma. Toksisitas akutnya yaitu mual dan muntah. Selanjutnya toksisitas kronisnya yaitu mielosupresi, alopecia, dan sisititis hemoragik. Golongan obat yang kedua yaitu antimetabolit. Contoh obatnya yaitu methotrexate, di mana menghambat DHFR, menghasilkan penghambatan sintesis timidilat, nukleotida purin, serin, dan metionin. Adapun aplikasi klinisnya itu pada kanker payudara, kanker kepala dan leher, limfoma SSP primer, limfoma non-Hodgkin. Contoh obat anti-metabolit kedua yaitu 6-mercaptopurin, di mana mekanisme kerjanya itu menghambat sintesis purin de novo. Adapun aplikasi klinisnya yaitu pada leukemia myelogenous akut.
Toksisitas akutnya yaitu mual dan muntah, sedangkan toksisitas kronisnya yaitu mielosupresi dan imunosupresi. Contoh obat ketiga yaitu 5-fluorouracil, di mana dia menghambat sintesis timedilat dan metabolitnya dimasukkan ke dalam RNA dan DNA. Semuanya mengakibatkan penghambatan sintesis dan fungsi DNA dan dalam pemrosesan RNA. Adapun aplikasi klinisnya yaitu pada kanker gastrointestinal, kanker payudara, kanker kepala dan leher, dan kanker hepatoseluler. Selanjutnya, toksisitas akutnya itu mual, mukositis, dan diare. Sedangkan toksisitas kronisnya yaitu mielosupresi dan neurotoksisitas. Contoh obat lainnya yaitu ada sitarabin, gemcitabin, sapecitabin, dan fludarabin. Jadi pembahasan tabel obat selanjutnya di sini ada golongan obat antrasiklin. Obat antrasiklin itu ada obatnya doxorubicin yang mekanismenya itu radikal bebas oksigen itu mengikat DNA yang menyebabkan kerusakan untai, menghambat topoisomerase 2 dan interkalasi ke dalam DNA yang biasa digunakan pada penyakit limfoa, kanker payudara, paru-paru, ovarium, dan juga tiroid. Efek sampingnya itu dia mual dan aritmia, serta efek samping yang berkepanjangan itu ada alopecia dan fibrosia paru-paru. Selanjutnya ada golongan penghambat tirosin kinase. Obatnya itu ada imatinib yang mekanismenya itu menghambat berabil tirosin kinase dan reseptor tirosin kinase lainnya. Indikasinya itu pada leukemia myelogenous kronis, tumor stroma gastrointestinal. Efek sampingnya itu mual, muntah, dan efek samping kronisnya itu ada retensi cairan pada edema pergelangan kaki dan gagal jantung. Selanjutnya ada golongan penghambat reseptor faktor pertumbuhan. Obatnya di sini ada trastuzumab yang mekanismenya itu menghambat peningkatan EGF ke reseptor pertumbuhan HER2. Ya, indikasinya itu digunakan pada orang yang kanker payudara reseptor positif HER2 dan memberikan efek samping seperti mual, muntah, menggigil, demam, dan juga sakit kepala, dan memiliki efek jangka panjang seperti disfungsi pada jantung. Adapun obat kemoterapi kanker yang pertama vinia alkaloid vincristin. Mekanisme kerjanya yaitu mengganggu perakitan mikrotubule, mengakibatkan gangguan mitosis. Aplikasi klinisnya adalah leukemia limfositik akut, limfoma Hodgkin dan non-Hodgkin, tumor Wilms, dan neuroblastoma. Toksisitas akutnya itu tidak ada, sedangkan toksisitas kronis yaitu neurotoksisitas primer, ileus paralitik, mielosupresion, alipesia, sekresi ADH yang tidak sesuai. Kemudian yang kedua ada pedofilotoksin etoposit. Mekanismenya yaitu menghambat topoisomerase 2 mengakibatkan kerusakan DNA. Aplikasi klinisnya adalah kanker paru-paru, limfoma non-Hodgkin, kanker lambung. Toksisitas akutnya adalah mual, muntah. Sedangkan toksisitas kronisnya adalah alopecia dan mielosupresi. Kemudian yang ketiga ada camtothecin, topotesan. Mekanismenya menghambat topoisomerase 1 mengakibatkan kerusakan DNA. Aplikasi klinisnya adalah kanker paru-paru sel kecil,
kanker ovarium. Toksisitas akutnya yaitu mual, muntah, diare, dan myelosupresi. Kemudian yang keempat ada tasanes, fasilitasel. Mekanismenya adalah mengganggu pembongkaran mikrotubul, mengakibatkan gangguan mitosis. Aplikasi klinisnya yaitu payudara, paru-paru, ovarium, gastroesophageal, prostal, kandung kemih, dan kepala, dan leher kanker. Toksisitas akutnya yaitu mual, muntah, hipotensi, anemia, hipersensitivitas. Sedangkan toksisitas kronisnya yaitu Selanjutnya itu penghambatan faktor pertumbuhan endotel vaskular VEGF. Contoh obatnya itu bevacizumab. Mekanismenya itu menghambat peningkatan VEGF ke reseptornya dan menghasilkan penghambatan vaskularisasi tumor. Adapun aplikasi klinisnya itu payudara, kolorektal, paru-paru, sel kecil, dan kanker ginjal. Adapun toksisitas akutnya itu hipertensi dan reaksi infus. Dan toksisitas kronisnya itu komplikasi, penyembuhan luka, dan proteinuria. Yang terakhir golongan obat inhibitor protease asam. Contoh obatnya itu bortezomib, yang dimana mekanismenya itu menghambat aktivitas seperti chymotrypsin secara reversibel di ONMS protease asam. Aplikasi klinisnya itu myeloma multiple, dan toksisitas akutnya itu hipertensi dan edema. Dan yang terakhir toksisitas kronisnya itu neuropati perifer dan disfungsi jantung. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.